Salam saudara-saudara terkasih. Pernahkah kamu bertanya dalam hatimu, kalau Tuhan itu ada dan Dia Maha Baik, kenapa hidup ini begitu sulit? Kenapa ada anak kecil yang kelaparan? Kenapa ada orang yang menderita kanker? Kenapa orang baik bisa mengalami kecelakaan, sedangkan orang jahat tampak bahagia? Kalau kamu pernah bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu tidak sendiri. Banyak orang, termasuk orang percaya, pernah bertanya tentang hal ini. Hari ini, kita akan menyelami pertanyaan besar ini. Kalau Tuhan ada, kenapa masih ada penderitaan? Mari kita renungkan bersama dalam terang firman Tuhan dan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama, karena dunia telah jatuh ke dalam dosa. Saat Tuhan menciptakan dunia, semuanya sangat baik. Tidak ada penderitaan, penyakit, atau kematian. Tetapi ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, memutuskan untuk melawan perintah Tuhan dan memilih jalan mereka sendiri, dosa masuk ke dalam dunia. Bersama dosa, masuk juga kehancuran, rasa sakit, konflik, penderitaan, dan maut. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan bahwa sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tuhan bukan penyebab penderitaan. Pilihan bebas manusia yang membawa konsekuensi dosa. Yang kedua, karena Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas agar kasih-Nya kepadanya bukan paksaan, tapi keputusan pribadi. Tapi kebebasan itu membawa resiko. Manusia bisa memilih yang jahat, dan pilihan itu melukai dirinya sendiri dan orang lain. Misalnya, kalau seseorang menyalahgunakan kebebasannya untuk mencelakai orang lain, maka penderitaan itu terjadi. Tuhan tidak menghentikan setiap kejahatan secara instan, karena itu akan menghapus kebebasan manusia. Banyak penderitaan adalah hasil pilihan manusia yang berdosa, bukan karena Tuhan yang tidak ada atau Tuhan yang tidak peduli. Yang ketiga, karena kita hidup di dunia yang rusak dan belum sempurna. Rasul Paulus berkata bahwa seluruh ciptaan mengeluh bersama-sama dan merasa sakit bersalin, karena dunia ini belum dipulihkan sepenuhnya. Kita hidup dalam masa penantian, di mana kerajaan Allah sudah datang melalui Kristus, tapi belum digenapi sepenuhnya. Gempa bumi, penyakit, kemiskinan, dan bencana alam adalah tanda dunia yang masih rusak. Kita menantikan saat Yesus datang kembali dan memulihkan semuanya. Dunia ini sementara dan belum sempurna. Penderitaan adalah bagian dari ketidaksempurnaan itu. Yang keempat, karena Tuhan memakai penderitaan untuk membentuk dan memurnikan kita. Tuhan tidak hanya membiarkan penderitaan, tetapi memakainya untuk tujuan kekal. Dalam penderitaan, karakter kita dibentuk. Ketekunan, pengharapan,
iman yang murni, kasih yang tulus. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman yang sejati diuji dalam penderitaan. Banyak orang bertumbuh secara rohani justru melalui penderitaan, bukan di tengah kenyamanan. Tuhan tidak menyanyiakan penderitaan. Ia bisa memakai penderitaan untuk kebaikan kekal kita. Yang kelima, karena penderitaan bisa menjadi jalan kita mengenal Tuhan lebih dalam. Dalam penderitaan, kita didorong untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita tidak cukup kuat sendiri, dan kita butuh kasih karunia-Nya. Paulus berkata, dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Banyak orang bersaksi bahwa saat mereka kehilangan segalanya, di sanalah mereka paling merasakan kehadiran Tuhan. Penderitaan bisa jadi jalan sakral yang membawa kita lebih dekat kepada Sang Sumber kehidupan. Yang keenam, karena Tuhan memberi harapan akan akhir dari penderitaan. Injil bukan janji bahwa hidup di dunia ini akan bebas dari masalah, tetapi janji bahwa penderitaan tidak akan menang selamanya. Ada harapan yang kekal, di mana air mata akan dihapus dan penderitaan akan berakhir. Tuhan tidak hanya hadir dalam penderitaan kita, tetapi Ia juga menjanjikan kemenangan atas penderitaan. Kita mungkin tidak akan pernah memahami sepenuhnya semua alasan penderitaan di dunia ini. Tetapi melalui firman Tuhan, kita tahu beberapa kebenaran penting, yaitu dunia ini telah jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Penderitaan adalah bagian dari dunia yang belum sempurna. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia hadir, bekerja, dan memurnikan kita lewat penderitaan. Dan yang paling penting adalah penderitaan bukan akhir dari cerita. Di salib, Yesus tidak hanya menanggung dosa kita, tetapi juga penderitaan kita. Dan kebangkitannya adalah janji bahwa semua air mata akan dihapus dan penderitaan akan berakhir selamanya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kenapa Tuhan membiarkan penderitaan, tetapi apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupku di tengah penderitaan ini? Mari kita percaya bahwa bahkan dalam lembah tergelap pun Tuhan berjalan bersama kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jadi, ketika kita bertanya kalau Tuhan ada, mengapa masih ada penderitaan? Mungkin Tuhan bisa balik bertanya, kalau penderitaan begitu nyata, maukah kamu percaya bahwa aku satu-satunya pengharapanmu? Amin. Jika video ini memberkati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar, Tuhan tetap baik di tengah penderitaanku. Sampai jumpa di video rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.